Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Hamdan syukronillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin nabiyina wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah IPU Ilmu Pengetahuan Umum, Bapak Samsul Rizal SPDI MPDI, dan yang saya hormati rekan-rekan mahasiswa mahasiswi sekalian. Adapun di kesempatan presentasi ini, izinkan saya selaku moderator untuk kelompok 1 akan menjelaskan tugas makalah yang diberikan oleh Bapak dosen dengan materi pembahasan pergaulan sehari-hari dan gejala-gejala pendidikan. Makalah ini disusun oleh saya, Abdul Muthalib, Saudari Alfikih Pratiwi, Saudari Anissa, Saudari Diah Nurzana, Saudari Ananda Ayunisa Fitri Lubis. Dengan ini kami akan menjelaskan materi di atas satu persatu sesuai dengan pembagian item tugas masing-masing, antara lain 1. Perbedaan pergaulan dengan proses pendidikan, nanti saya sendiri. Yang kedua, interaksi dalam pergaulan, Saudari Alfikih Pratiwi. Yang ketiga, pergaulan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat, Saudari Ananda Ayu. 4. Hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat, itu Saudari Anissa. 5. Peserta didik dan pendidik, itu Saudari Diah Nurjana. Dan yang terakhir 6. Kewibawaan dan lingkungan, itu nanti Saudari Ananda Ayu. Pengertian pergaulan. Pergaulan adalah kontak langsung antara satu individu dengan yang lain, antara pendidik dan anak didik. Pergaulan merupakan salah satu sarana untuk mencapai hasil pendidikan yang baik. Dalam pergaulan itu, pendidik dapat mengobservasi anak secara langsung untuk menentukan potensi-potensi yang dimiliki atau yang ada pada anak didik tersebut. Juga bisa mengetahui langsung rasa kecintaannya, sosialnya, dan kepribadiannya. Pendidikan ini mengalihkan kekuasaan dari pendidik dengan anak didik dan ketaatan dari anak didik pindah ke pendidik. Cinta yang berlebihan timbul dari anak didik dan pendidik, maka timbullah chemistry atau pemahaman antara satu sama lain. Kesempatan bergaul wajib diadakan dan dipergunakan sebaik-baiknya, karena kontak ini menimbulkan hubungan yang wajar antara kekuasaan pendidik dan ketaatan anak didik. Dalam melaksanakan sebuah pendidikan, hubungan cinta mencintai antara pendidik dan peserta didik tidak ada, maka akan terjadi pergaulan yang tidak wajar. Anak didik tentu tidak berani mengeluarkan isi hatinya, merasa dirinya kecil kalau perintah kita diacuhkan atau aturan yang kita buat kita paksa dan untuk ditaatin. B. Macam-macam pergaulan. Pergaulan dapat dibedakan dalam berbagai dasar, antara lain menurut siapa yang terlibat dalam pergaulan itu, maka pergaulan dapat dibedakan menjadi berapa bagian. Yang pertama, A. Pergaulan anak dengan anak. B. Pergaulan anak dengan orang dewasa. C. Pergaulan orang dewasa dengan orang dewasa. Yang kedua, dipandang dari bidangnya, maka pergaulan dapat dibedakan menjadi pergaulan yang bersifat ekonomis, pergaulan yang bersifat seni, pergaulan yang bersifat pedagogis. Dan yang ketiga, ditinjau dari pergaulan itu dapat digunakan rentang-rentangan untuk membedakan menjadi pergaulan ekonomis dan tidak ekonomis, pergaulan seni dan bukan seni, pergaulan pedagogis dan tidak pedagogis. Di dalam pergaulan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pergaulan biasa yang merupakan yang dapat diubah menjadi pergaulan yang pagonis. Hanya saja secara mengubah pergaulannya biasa menjadi pergaulan pendidikan, harus yang dengan perlahan-lahan agar tidak memberikan kesan yang dianggap sekaligus langsung berubah kepada anak didik atau peserta didik. Kapan pergaulan bisa dapat berubah atau dialihkan pergaulan pendidikan? Pergaulan biasa dapat berubah menjadi pergaulan pendidikan. Bagaimana dalam situasi ini berlangsung suatu pengaruh yang positif yang berasal dari orang tua yang ditunjukkan kepada anak didik. C. Pentingnya pergaulan dalam pendidikan. Menurut pendapat Dr. M.Z. Langeveld, pergaulan itu merupakan ladang atau lapangan yang memungkinkan terjadinya pendidikan. Pendidikan akan terjadi antara orang dewasa dengan orang yang belum dewasa.
D. Faedah pergaulan. Faedah pergaulan ini adalah pergaulan memungkinkan terjadinya pendidikan, dan pergaulan merupakan sarana untuk mawas diri. Dan yang terakhir, pergaulan itu dapat menimbulkan cita-cita pada diri si anak didik. Pergaulan itu memberikan pengaruh secara diam-diam. Anak itu mempunyai sifat suka dan mengambang atau gampang meniru. Oleh sebabnya, maka pergaulan anak itu harus terus-menerus dikontrol. Tujuannya, melakukan pengontrolan itu adalah untuk menjaga agar tidak mendapat pengaruh yang jelek dari pergaulan. Misalnya seorang anak yang belum mengenal namanya dalam pergaulan atau tentang geng, dan itu seandainya anak itu bergaul, itu sangat cepat untuk meniru sifat-sifat dari gengnya tersebut. Itu seperti perbedaan pergaulan dengan proses pendidik itu ada. Salah satunya proses pendidik. Apa itu proses pendidik? Adalah suatu usaha sadar orang dewasa yang sengaja serta bertanggung jawab untuk mendewasakan anak yang belum dewasa dan berlangsung terus-menerus. Jadi timbulnya ada namanya tingkatan kedewasaan terhadap anak. Kesimpulannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, A. Proses pendidikan menyangkut kegiatan dan lain-lain. B. Proses pendidikan berarti menyangkut tanggung jawab pendidik. C. Dalam proses pendidikan mengandung beberapa unsur, yaitu tujuan, materi, urutan kegiatan, metode, murid atau peserta didik atau anak, guru atau pendidik atau orang tua, penilaian. Pendidik harus berperan 4 macam, mengatur proses, melayani, belajar. Dengan cara pergaulan sehari-hari, anak merasa dirinya dibawa kepada kedewasaan. Pergaulan semacam itulah yang disebut pergaulan pedagogis. Syarat pergaulan pedagogis ada dibagi menjadi 3 item, antara lain pergaulan antara anak dengan orang dewasa. Di dalam pergaulan ada pengaruh, ada maksud tujuan secara sadar untuk anak ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah usaha sadar orang dewasa dan disengaja serta bertanggung jawab untuk mendewasakan anak yang belum dewasa, dan dilakukan secara terus-menerus. Dari definisi diantara lebih jelasnya dapat dilihat sebagai berikut, yaitu menjadi beberapa item. Yang pertama, A. Usaha sadar, maksudnya di suatu situasi pendidikan dilakukan atas kesadaran si pendidik. B. Orang dewasa melaksanakan pendidikan haruslah orang yang dewasa. C. Disengaja. Dalam proses pendidikan harus kita lakukan atas kesengajaan atau sengaja direncanakan secara sistematis dan matang. B. Bertanggung jawab. Semua yang dilakukan harus dapat dipertanggungjawabkan secara pasti sesuai dengan norma yang berlaku. E. Dewasa sebagai tujuan. F. Terus-menerus atau continue, bertahap. G. Pendidikan yang dilakukan secara terus-menerus. H. Pendidikan itu tidak ada hentinya, pendidikan seumur hidup. Dari definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses pendidikan ada unsur-unsur yang saling mempengaruhi, yaitu guru, murid, tujuan, metode, ikatan kegiatan, dan penilaian yang diatur dengan baik agar perannya berfungsi dengan baik. 1. Unsur guru. Paling tidak seorang guru atau pengajar pendidik menguasai bahan atau metode serta tujuan yang akan disampaikan. Dia harus orang dewasa. Tujuan yang akan disampaikan harus sesuai dengan kemampuan anak atau peserta didik. Berarti unsur ketuhanan harus diperhitungkan, dan metode yang pendidik harus cocok dengan materi yang akan disampaikan di dalam pendidik supaya adanya proses transformasi, yaitu pencakokan. Kata pencakokan di sini adalah pemindahan suatu yang dapat berwujud pengetahuan, keterampilan dari sikap orang tua pendidik kepada anak peserta didik, sehingga proses transformasi dapat dikatakan pemilihan yang harus terpenuhi. Ada beberapa pembagian dari peran pendidik, yaitu 1. Harus mengatur proses pendidik tersebut dengan merencanakan, melaksanakan, dan menilai hasil proses pendidikan tersebut. 2. Dapat menarik minat peserta didik agar perhatian tersebut kepada pokok bahasanya, mampu memahami masalah dan aktif melakukannya. 3. Harus bersedia melayani peserta didik sesuai dengan tingkat kemampuannya dan perkembangannya. Dan yang terakhir, 4. Harus banyak belajar memperdalam ilmu yang ia miliki dan diperkaya dengan ilmu-ilmu terkait. Sebagai seorang pendidik harus rela melayani, dan perlu disadari bahwa anak adalah makhluk yang pribadi dan terus diperlakukan sesuai dengan kepribadiannya.
Anak untuk berkembang sendiri kemampuannya masih terbatas. Anak adalah makhluk yang selalu ingin berkembang, dan anak atas dasar keterbatasan tersebut, anak membutuhkan pertolongan dan bantuan pelayanan dari pendidik atau orang tua. Demikian presentasi dari saya, penjelasan dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Dan untuk penjelasan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiki Pratiwi. Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu tentang interaksi dalam pergaulan dan aspek pendidikan. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu tentang pergaulan, yaitu pergaulan merupakan jalinan hubungan sosial antara seseorang dengan orang lain yang berlangsung dalam jangka relatif lama, sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nah, di dalam pergaulan sehari-hari terjadi interaksi sosial antara individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi ini didasari atau dilandasi oleh berbagai faktor, yaitu faktor psikologis, baik itu faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, maupun faktor simpati. Yang pertama ada faktor imitasi. Faktor imitasi merupakan perbuatan meniru sesuatu, baik tindakan tingkah laku, gaya hidup, hingga penampilan fisik seseorang. Nah, secara umum, imitasi menekankan pada perbuatan untuk meniru sesuatu atau seseorang. Biasanya hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang kedua, ada faktor sugesti. Faktor sugesti merupakan dorongan bagi seseorang untuk melakukan atau bersikap seperti apa yang diharapkan oleh si pemberi. Yang ketiga, ada faktor identifikasi. Faktor identifikasi merupakan kecenderungan pada diri seseorang untuk menjadi identik atau sama dengan individu lain yang menjadi idolanya. Yang keempat ada faktor simpati. Faktor simpati merupakan faktor perasaan rasa tertarik terhadap sikap dan perilaku yang ditujukan oleh sekelompok orang atau seseorang. Simpati biasanya ditandai dengan rasa tertarik. Nah, lawan dari kata simpati ialah empati, yang merupakan kemampuan mengambil peranan secara efektif dari seseorang atau orang lain dalam kondisi yang sebenarnya, seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, seperti rasa senang, sedih, sakit, susah, dan bahagia. Nah, menurut Profesor Dr. M.J. Lansford, dalam hal pergaulan menyatakan tiap-tiap pergaulan antara orang dewasa dengan anak merupakan lapangan atau suatu tempat di mana pekerjaan mendidik itu langsung. Dengan cara pergaulan sehari-hari, anak merasa dirinya dibawa kepada kedewasaan oleh orang dewasa. Nah, keadaan seperti itulah yang merupakan baik di dalam keluarga, sekolah, masyarakat. Pergaulan semacam inilah yang disebut dengan pergaulan pedagogis. Di sini ada pun syarat-syarat pedagogis. Yang pertama, pergaulan antara anak dengan orang dewasa. Yang kedua, ada di dalam pergaulan pasti ada pengaruh. Yang ketiga, ada maksud dan tujuan secara sadar untuk anak ke arah kedewasaan. Di sini juga ada aspek-aspek pendidikan yang sangat penting yang harus diperhatikan. Yang pertama ada pendidikan budi pekerti, yaitu satu-satunya aspek yang sangat fundamental dalam kehidupan, baik mencakup pribadi maupun bermasyarakat. Yang kedua, pendidikan kecerdasan, yaitu tugas pokok dari sekolah. Tujuannya ialah mendidik anak agar berpikir kritis dan logis maupun kreatif. Nah, di sini juga ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk melatih anak berpikir sendiri. A. Menghindarkanlah sifat verbalistis dalam pengajaran. B.
B. Yang dimaksud pengajaran bersifat verbalitis ialah pengajaran yang disajikan melalui kata-kata atau ceramah. C. Sajikan pengajaran dalam bentuk-bentuk pemecahan masalah. D. Dalam berpikir, misalnya dalam pengajaran matematika. Di sini kita harus memberikannya sesuatu yang bisa membuatnya untuk berpikir seperti dengan memberikannya soal-soal. E. Usahakan aktivitas-aktivitas dalam praktek untuk menyelidiki dan menguji kebenaran pengetahuan dari buku. Yang keempat, ada latihan murid-murid untuk membuat suatu laporan, misalkan melakukan peninjauan suatu objek. Yang kelima, pendidikan sosial. Nah, pendidikan sosial di sini bertujuan untuk mendidik anak-anak agar dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bersama serta ikut partisipasi secara aktif. Yang keenam, ada pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan ini bertujuan untuk mendidik anak agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan berguna bagi masyarakat dan negaranya, serta untuk sebagai warga negara yang tahu akan hak dan kewajibannya, yang tahu akan nilai-nilai kemerdekaan, nilai-nilai kebenaran dan keadilan, serta sanggup membela dan memperjuangkan warga negaranya, serta cinta tanah air, bangsa dan negara, dan sanggup memperjuangkan warga negaranya. Yang ketujuh, ada pendidikan keindahan. Pendidikan keindahan ini tidak bertujuan untuk menjadikan anak agar menjadi seniman dan seniwati, akan tetapi tujuan yang sebenarnya ialah agar semua anak mempunyai rasa keharuan terhadap keindahan. Yang kedelapan, ada pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani bertujuan untuk membentuk watak atau membuat keselarasan antara jiwa dan raga, serta membentuk manusia yang sehat dan kuat fisik mentalnya. Yang kesembilan, ada pendidikan agama. Pendidikan agama merupakan tanggung jawab pribadi atau tanggung jawab individu. Hendaknya pendidikan agama ditekankan kepada pembiasaan, yaitu seperti sholat, pergi ke masjid, dan mengikuti upacara-upacara agama. Yang terakhir atau yang ke-10, ada pendidikan kesejahteraan keluarga. Nah, secara luas tujuannya ialah untuk meningkatkan taraf kehidupan dan penghidupan keluarga. Sedangkan tujuan pendidikan kesejahteraan keluarga di sekolah ialah untuk memperdalam kesadaran anak akan perlunya hidup rukun damai, amat cermat, sehat sejahtera dalam ikatan keluarga. Nah, terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya mengenai interaksi dalam pergaulan dan aspek pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Ayunisa Fitri Lubis. Seperti yang dikatakan oleh moderator tadi, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu pergaulan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, pergaulan dalam keluarga. Keluarga merupakan lembaga informal pertama bagi anak. Di dalam keluarga, anak mendapatkan interaksi dan pergaulan. Hubungan anak dengan anggota keluarga lainnya seperti orang tua, kakak, adik akan saling mempengaruhi satu sama lain dan tidak lepas dari faktor-faktor interaksi. Setiap anak secara tidak langsung berguru dan belajar kepada anggota keluarga lainnya, sehingga anak menjadi tahu nilai-nilai yang terdapat di dalam keluarga. Antara anak dan keluarga saling bertukar pengalaman, sehingga makin banyak hal-hal yang diketahui tentang baik dan buruknya, tentang hak dan kewajiban, tentang saling menyayangi, serta adanya hubungan antara satu dengan yang lainnya. Yang kedua, pergaulan dalam sekolah. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal terdiri dari guru dan murid-murid. Di antara mereka tentu saling berinteraksi, saling berhubungan, baik guru dengan murid maupun murid dengan murid. Dalam sekolah, anak dapat belajar banyak hal, baik ilmu pengetahuan maupun bukan ilmu pengetahuan. Interaksi yang dilakukan anak di sekolah dapat dijadikannya sebagai pengalaman. Pergaulan yang dilakukan anak ada yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Dalam pergaulan di sekolah, tentunya ada aturan yang berlaku, yaitu aturan sekolah. Hal ini merupakan cara untuk mengontrol pergaulan anak dalam sekolah. Dalam hal ini, guru sebagai pendidik yang berperan sangat penting. Yang ketiga, pergaulan dalam masyarakat.
Masyarakat adalah wadah interaksi yang luas, karena dalam masyarakat akan ada hubungan antara dua orang atau lebih. Berbeda halnya dengan keluarga dan sekolah. Dalam lingkup masyarakat, seorang anak akan mengetahui lebih banyak hal dari lebih banyak orang, dan secara tidak langsung akan mempengaruhi perilakunya. Dalam masyarakat juga terdapat aturan yang berlaku untuk mengatur pola sosial masyarakat. Yang keempat, kewibawaan dalam pergaulan. Di dalam proses pendidikan, kewibawaan adalah syarat bagi seorang pendidik dan digunakannya kewibawaan untuk membawa anak didik ke kedewasaan. Maka kewibawaan termasuk alat pendidikan. Demikian presentasi dari saya tentang pergaulan dalam keluarga, sekolah, dan masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan Umum. Di sini saya ingin menjelaskan di poin yang keempat, yaitu hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat. Nah, apa itu masyarakat? Masyarakat merupakan kelompok sosial antara manusia yang tinggal di suatu tempat, mempunyai tujuan tertentu, dan mempunyai norma yang disepakati bersama. Masyarakat juga mempunyai unsur-unsur pokok, yaitu ada 5. Yang pertama, adanya unsur kelompok manusia yang bertempat tinggal di daerah tertentu. Yang kedua, mempunyai tujuan yang sama. Yang ketiga, mempunyai nilai dan norma-norma yang ditaati bersama. Yang keempat, mempunyai perasaan baik maupun suka duka. Yang kelima, mempunyai organisasi yang ditaati. Sebagai masyarakat kecil dan sebagai bagian dari masyarakat, sekolah harus membina hubungan dengan masyarakat, yaitu dengan ikut berpartisipasi dengan masyarakat. Pentingnya ikut berpartisipasi dalam masyarakat yaitu merupakan alat untuk mengubah citra masyarakat terhadap pengertian salah tentang kebijaksanaan sekolah dan para petugas sekolah. Memberikan informasi tentang program dan kebijakan sekolah. Menghilangkan atau mengurangi kritik tajam terhadap sekolah. Nah, bagaimana berbagai bentuk partisipasi yang dapat ditempuh? Yaitu yang pertama seperti mengadakan penyuluhan dan ceramah kepada masyarakat. Yang kedua mengadakan bakti sosial. Dan yang ketiga menjadi anggota pengurus organisasi lembaga ketahanan masyarakat desa. Masyarakat juga mempunyai jenis-jenis kelompok yang terorganisir, yaitu terdiri dari 7. Yang pertama, civics atau kelompok kewargaan. Contohnya Dharma Wanita. Yang kedua, kultural atau kelompok budaya, contohnya yang berkaitan dengan kesenian. Yang ketiga, ekonomis atau kelompok ekonomi, contohnya industri. Yang keempat, religius atau kelompok ketuhanan, contohnya yang bergerak di bidang keagamaan. Yang kelima, welfare atau kelompok kesejahteraan, contohnya kesehatan. Yang keenam, yuta atau kelompok pemuda, contohnya pramuka. Dan yang terakhir, profesional atau kelompok ahli, contohnya dokter. Sebagai salah satu lembaga masyarakat, maka untuk dapat menjalankan tugasnya, sekolah perlu memperhatikan hal-hal berikut, yaitu menyesuaikan kurikulum sekolah dengan kebutuhan masyarakat. Metode yang digunakan harus mampu merangsang murid untuk lebih mengenal kehidupan masyarakat. Menumbuhkan sikap pada murid untuk belajar dan bekerja dari kehidupan sekitarnya. Sekolah harus selalu berintegrasi dengan kehidupan masyarakat. Terakhir, sekolah seharusnya dapat mengembangkan masyarakat dengan cara mengadakan pembaharuan di dalam kehidupan masyarakat. Ada 4 macam yang bisa diperankan oleh sekolah terhadap perkembangan masyarakat. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, membawa virus pembaharuan. Ketiga, melahirkan warga masyarakat yang siap dan terbekali. Keempat, melahirkan sikap positif. Fungsi dan peran sekolah terhadap masyarakat yaitu terbagi 5 juga. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan keterampilan, membentuk kepribadian dan budi pekerti, melestarikan nilai-nilai yang terpuji dalam masyarakat. Nah, jadi itulah proses hubungan timbal balik antara sekolah dan masyarakat dan berbagai macam penerapannya dan sistem-sistemnya. Saya Anissa mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Nurjana. Saya dari kelompok 1 Ilmu Pendidikan Umum. Orang bijak pernah mengatakan bahwa pendidikan bukan hanyalah sebuah persoalan ke sekolah dan ke kampus lalu ia mendapatkan sebuah ijazah, tetapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dari poin kelima, yaitu peserta didik dan pendidik. 1. Peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran pada jalur pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non-formal. Peserta didik disebut juga sebagai anak didik, pelajar, yang terdidik, dan siswa. Adapun 3 poin ciri-ciri sebagai peserta didik, dan untuk mengetahui ia termasuk peserta didik, antara lain: 1. Kelemahan dan ketidakberdayaannya. 2. Berkemauan keras untuk berkembang. Keinginan berkembang mendorong anak untuk giat. Itulah yang menyebabkan adanya kemungkinan pendidikan. Tanpa adanya keinginan berkembang pada seorang anak, akan menjadikan tidak ada kemauan, tidak mempunyai vitalitas, tidak giat, bahkan menjadi malas. Ketiga, ingin menjadi diri sendiri. Ketika seorang anak didik ingin menjadi diri sendiri, hal tersebut sangatlah penting baginya, karena untuk dapat bergaul dalam masyarakat. Tanpa itu, manusia akan menjadi manusia penurut dan tidak mempunyai kepribadian. Secara garis besar, karakteristik peserta didik dibentuk oleh 2 faktor, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Peserta didik terbagi menjadi 2 jenis, antara lain: 1. Peserta didik menurut perkembangan dan umurnya. Peserta didik menurut umur dan perkembangannya dibedakan menjadi 3 kelompok, antara lain: 1. Dari umur 0 sampai 7 tahun adalah masa anak-anak. Dan kedua, dari umur 7 sampai 14 tahun adalah masa sekolah. Ketiga, dari umur 14 sampai 21 tahun adalah masa puberitas. Masa puberitas pada peserta didik dapat dikategorikan menjadi 3 bagian, antara lain: 1. Masa pra-puberitas. Masa pra-puberitas terjadi pada wanita di usia 12 hingga 13 tahun dan laki-laki dari usia 13 hingga 14 tahun. Kedua, masa puberitas. Masa puberitas terjadi pada wanita usia 13 hingga 18 tahun dan laki-laki dari usia 14 hingga 18 tahun. Dan ketiga, masa adolescent. Masa adolescent terjadi pada wanita usia 18 hingga 21 tahun dan laki-laki dari usia 19 hingga 23 tahun. Kedua, peserta didik menurut status dan tingkat kemampuannya. Kata status di sini adalah keadaan peserta didik dipandang dari segi IQ atau kecerdasan. Sedangkan kemampuan peserta didik dibedakan menjadi 3 kelompok besar, yaitu 1. Peserta didik supernormal. Kedua, didik normal. Ketiga, didik subnormal. Kedewasaan ialah jika seorang peserta didik sudah mampu bertanggung jawab atas keadaan dirinya. Kedewasaan pada peserta didik terbagi menjadi 3 macam kedewasaan, yaitu 1. Kedewasaan psikologis. Kedua, kedewasaan pedagogis. Ketiga,
kedewasaan sosiologis, dan yang terakhir adalah kedewasaan biologis. 2. Pendidikan atau pendidik. Secara kodrati ialah orang tua peserta didik masing-masing. Pendidik secara biasa adalah orang yang diberikan atau diserahi tugas pendidik, misalnya rumah yatim piatu atau panti asuhan. Adapun 3 ciri-ciri pendidikan yang paling utama yaitu 1. Memiliki kewibawaan. Kewibawaan yang dimiliki oleh pendidik di dalam pendidik harus diusahakan diterima oleh peserta didik secara sukarela, sehingga peserta didik dapat menerima pengaruh positif yang diberikan pada orang lain atau anak didik dengan tujuan agar yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya secara optimal. Dan peserta didik dapat menerima pengaruh dari pendidik bukan karena terpaksa atau karena takut, melainkan dengan penuh perhatian dan sukarela. Unsur-unsur kewibawaan ada 3, yaitu 1. Adanya pengaruh positif. 2. Juga sebagai pendidik tetapi juga harus mengetahui yang akan dituju di dalam proses pendidikan. 3. Pengembangan pendidik harus selalu mengembangkan dirinya semaksimal mungkin. 2. Pendidik hendaknya mengenal pribadi anak didiknya yang secara otomatis kenal namanya. 3. Pendidik harus mau membantu peserta didik. Materi pendidik. Untuk mengetahui atau menentukan materi pendidikan tergantung dari 2 syarat, yaitu A. Alat mencapai tujuan. B. Struktur individualisme anak atau peserta didik. 2. Syarat ini dijiwai oleh undang-undang yang ditetapkan guna mencapai tujuan pendidikan. Demikianlah penjelasan dari materi bagian poin kelima, yaitu peserta didik dan pendidik. Dan saya Dia Nurjana mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan poin ke-6, yaitu kewibawaan dan lingkungan. Kewibawaan, kewiyataan, dan mutu belajar sangat berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik. Oleh karenanya, seorang pendidik harus memiliki kewibawaan dan kewiyataan dalam proses pembelajaran. Karena kewibawaan dan kewiyataan dan mutu belajar dapat memprediksi hasil belajar siswa. Terkadang banyak orang yang salah dalam mengartikan makna kewibawaan. Ada sebagian orang yang mengartikan kewibawaan saat seseorang memiliki harta yang melimpah, karena ia merasa dengan hartanya ia dapat dipandang hebat, mampu, berhasil, berprestasi, dan lain sebagainya. Dan ada sebagian orang yang merasa bahwa jika dirinya memiliki banyak pengetahuan dan gelar, dia merasa memiliki wibawa, padahal ini bukanlah sesuatu yang mutlak. Mengapa? Jika seseorang memiliki ilmu pengetahuan namun ia tidak mampu berarti bagi sesama, maka dalam hal ini ia belum bisa dikatakan mencapai pada titik kewibawaan. Sebab, seseorang yang memiliki ilmu akan dikatakan wibawa apabila dia dapat menjadi bibit awal yang menghasilkan kebangkitan diri pribadi sesama di sekitarnya. Atau setidaknya mampu memberikan cahaya bening serta sejuk dalam kehidupan orang lain. Kita mampu merasionalisasikan pikiran kita kepada sesuatu yang sifatnya menginspirasi orang lain, sehingga yang bersangkutan secara tidak sadar atau dengan sendirinya mutlak telah memiliki kewibawaan. Karena telah adanya penilaian positif sesamanya bagi yang bersangkutan terkait dirinya sebagai sosok pemberi bibit awal kebangkitan sesamanya. Apa demikian? Karena hal tersebut yang mungkinnya sangat mampu menanam benih-benih kepercayaan dan pengakuan tak terpaksakan di diri sesamanya. Dan itulah wujud awal hadirnya kewibawaan yang hakiki dalam diri seseorang. Dan dia mampu menggerakkan, membangkitkan, serta menginspirasi sesamanya secara positif. Jadi, dapat dikatakan bahwa seseorang yang berwibawa adalah pribadi yang sangat menghargai sesama. Dan syarat tatanan hidup kemanusiaannya bukan syarat tatanan keilmuannya, karena ilmu bukanlah sejati atau hakikinya kewibawaan seseorang. Terima kasih. Demikianlah
penjelasan materi yang diberikan Bapak dosen tentang mata kuliah ilmu pengetahuan umum. Jadi ke-6 item tadi sudah kami jelaskan satu persatu. Selanjutnya kepada teman-teman untuk memahami, untuk menelaah dari presentasi kami, saya selaku moderator dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada kekeliruan atau salah dalam pembahasan, karena kami hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kehilapan dan kesalahan. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada rekan-rekan sekalian kami mohon maaf. Kami tutup makalah presentasi dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.